Halo sahabat sawit dan karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu kenapa harga sawit terus meningkat dan kenapa pula harga karet masih stagnan. Ini adalah topik yang sangat menarik dan sekarang saya mulai untuk membahas tentang sawit karena juga pernah ada usulan dari sahabat karet. Kenapa Pak Sahari tidak membuat vlog tentang sawit saja daripada terus-menerus tentang karet? Makanya saya mulai berpikir dan saya ingin membahas tentang sawit. Makanya sekarang Dunsaka yang biasanya dunia sahabat karet itu, saya membuat yang lebih panjang, yaitu dunia sahabat sawit karet, sehingga sawit bisa kita bahas di sini. Nah, sahabat sawit dan karet semuanya, kita tahu bahwa sekarang sawit itu naik secara besar-besaran dengan harga yang sangat tinggi. Pada bulan Desember ini, itu 1 metrik ton saya sudah 1.365,99 US dollar. Wah, itu luar biasa. Sebelumnya itu masih di bawah 1 metrik ton itu masih di bawah 1.000 US dollar. Kenapa bisa terjadi demikian? Dan pada bulan Oktober yang lalu itu kita terjadi krisis minyak goreng dan minyak goreng itu sangat mahal. Orang berpikir, apakah minyak goreng ini itu tidak berbanding lurus dengan adanya produksi dari CPO, sedangkan Indonesia termasuk produsen CPO nomor 1 dunia. Jadi sekarang permasalahan seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa untuk semester 2 itu ada kekurangan panen sawit. Ada juga faktor harga yang begitu tinggi di luar negeri dan sangat menjanjikan sehingga eksportir dari CPO ini atau minyak sawit ini cenderung mengekspor keluar, sehingga semua diekspor keluar, di dalam negeri kekurangan bahan baku yaitu CPO, sehingga minyak goreng kekurangan bahan baku untuk membuat minyak goreng maka lebih tinggi, harganya lebih tinggi. Sedangkan itu pemerintah sudah menetapkan biaya keluar yang jatuh tinggi, setiap bulan persentasenya selalu berubah agar bisa menjaga stok di dalam negeri. Tetapi karena harga yang begitu bagus di pasar global, makanya mereka cenderung untuk mengirim CPO itu ke luar negeri, sehingga di dalamnya krisis. Tapi yakinlah bahwa ini sebentar lagi itu semua akan selesai, karena Indonesia termasuk negara nomor 1 dunia sebagai produsen sawit. Untuk tahun 2019 itu produksi CPO untuk kita ekspor itu 37,39 juta ton. Wah, luar biasa. Dan tahun 2020 karena kita diserang oleh dampak pandemi COVID-19, maka akan turun sedikit ekspornya menjadi 34 juta ton. Dan untuk tahun ini 2021, walaupun pandemi masih belum selesai, itu diperkirakan sampai akhir tahun ini ekspor kita akan mencapai 49 juta ton yang akan kita kirim ke luar negeri. Itu luar biasa sekali. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Malaysia, itu masih jauh. Malaysia kalau data dari tahun 2019 itu baru sekitar 19 juta ton. Itu berbanding jauh dengan Indonesia. Sedangkan luas lahan sawit di Indonesia itu lebih kurang ada 16 juta hektar, sedangkan di Malaysia baru sekitar 5 juta hektar lebih. Jadi bandingnya cukup jauh, berarti 3 kali Malaysia baru 1 kali Indonesia. Itu hal yang harus kita syukuri dan hal yang luar biasa. Nah, kita sekarang melihat kenapa harga itu mendadak naik. Sekarang itu masih dalam kondisi pandemi. Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah bahwa negara-negara itu semuanya itu terdampak COVID-19. Itu tidak bisa kita pungkiri. Semua negara, bahkan ada yang produksi minyak kedelai, zaitun, ya, terus biji matahari, minyak biji dari biji matahari, termasuk kelapa atau CNO, itu semua terdampak. Makanya itu terganggu semuanya. Akhirnya mereka itu menggunakan minyak sawit. Dan juga di negara Eropa dan Amerika, satu negara di Amerika Utara yaitu Kanada, itu menggunakan canola. Canola itu kepanjangannya adalah Canada Oil. Dan ini yang menyapot untuk di dunia, menjadi pemasok besar di dunia itu adalah Kanada di Amerika Utara, dan satu lagi di Argentina di Eropa bagian tenggara, di bagian ujung tenggara. Itu mereka adalah pemasok besar
Dan pada saat itu, waktu panen itu ada terjadi gangguan panen sehingga produksinya itu turun 7% dan mempengaruhi semua kondisi di dunia. Maka mereka mulai kembali ke sawit. Inilah yang membuat sawit itu naik. Tetapi ini baru makanan loh, baru makanan. Dan ada satu hal lagi, kenapa harga sawit itu bisa terus menanjak naik? Itu faktornya adalah krisis energi di negara-negara besar seperti Tiongkok, India, dan Eropa. Dan sebelumnya mereka menggunakan bioenergi. Ternyata itu tidak mencukupi. Mau tidak mau mereka harus mengalihkan semua fungsinya dengan menggunakan energi biodiesel. Sedangkan kita tahu biodiesel bahan baku utamanya adalah CPO atau minyak sawit. Inilah yang terjadi kenapa itu terus naik. Dan karena krisis energi ini berarti harga sawit atau CPO itu akan stabil. Kenapa? Karena energi itu pasti menggunakan bahan bakar yang cukup banyak. Seperti kita juga di Indonesia, kita coba mengembangkan B30, di mana biodiesel itu menggunakan bahan baku dari minyak sawit, walaupun masih ada dicampur dengan solar. Dan juga di negara-negara besar itu yang krisis energi itu, mereka sudah mulai melirik ke biodiesel. Dengan demikian kita akan terus mengekspor CPO kita ke mancanegara. Namun itu baru bahan mentah. Kenapa kita tidak mengirim bahan yang telah jadi? Semua yang kita kirim itu semuanya adalah bahan mentah. Dengan hal ini, setelah langkanya minyak goreng dan juga negara kita itu menyetop pengiriman nikel ke Eropa atau ke mancanegara, saya baru mulai berpikir, ternyata disinilah bahwa negara kita kelak akan menjadi negara yang sangat besar dengan perkembangan ekonomi mungkin bisa, yang pernah dikatakan mungkin sekitar 5 besar dunia. Mungkin itu bisa terjadi. Kenapa? Kita lihat sekarang Bapak Presiden Jokowi itu mengembangkan infrastruktur yang besar-besaran. Saya analisa ada 5 titik yang betul dikembangkan. Yang pertama adalah jalan raya, ya. Yang kedua adalah jembatan penghubung. Yang ketiga adalah stasiun kereta cepat, pelabuhan udara, pelabuhan laut. Dan ini sekarang lagi dibangun besar-besaran. Tujuannya untuk apa? Agar investor masuk. Ya, nah, bagaimana ya investor itu masuk? Baru saya terpikir dengan kekurangan minyak goreng kemarin dan juga Indonesia menyetop pengiriman nikel mentah ke Eropa. Dan ini membuat Eropa ketar-ketir karena bahan baku utama untuk industri baja adalah nikel. Nah, pada saat itu Bapak Presiden mengatakan, mau nikel, silakan bangun industrinya di Indonesia. Nah, ketika mereka datang, infrastruktur kita sudah siap. Ya, infrastruktur kita sudah siap. Yang tentu yang mereka butuhkan adalah pelabuhan udara, pelabuhan laut untuk transportasi barang maupun orang. Jadi tidak ada hambatan. Jadi mungkin inilah tujuan dari pemerintah itu membangun besar-besaran infrastrukturnya. Nah, ketika nikel itu di stop, mereka membutuhkan nikel, maka mau tidak mau mereka harus membangun industrinya di Indonesia. Nah, bagaimana dengan sawit? Saya yakin suatu saat sawit juga demikian, bahwa kita tidak hanya mengekspor bahan mentah saja, tetapi bahan yang sudah jadi dan turunannya baru kita ekspor keluar. Bagaimana kalau ketika suatu saat Indonesia menyetop CPO itu keluar, maka negara-negara yang menggunakan sumber energi besar pasti akan ketar-ketir seperti itu. Jadi bagaimana? Ya, bangun industrinya di Indonesia, kemudian diproses menjadi mungkin bahan BBM atau bahan bakar minyak yang sudah jadi, baru diekspor ke negaranya. Berarti di sini memang luar biasa. Saya baru menyadari di sini kita tidak usah katakanlah pajak. Yang paling penting adalah bahwa industri-industri yang nanti kelak berdiri di Indonesia itu kita sudah siap karena semua infrastruktur itu sudah selesai, dan di sanalah banyak menyerap tenaga kerja. Kesempatan kerja itu akan lebih banyak. Inilah kejeniusan dari Presiden atau Bapak Presiden Joko Widodo. Saya baru terpikir pada saat itu, ternyata begitu. Kalau itu baru satu komoditi, termasuk sawit
ya, yang CPO komoditi kedua, belum yang lain. Kalau misalnya ada tambang, ya, tambang yang menjadi penghasil nomor satu mungkin dunia, kalau ketika kita menghentikan ekspor, otomatis mereka juga akan membuat perusahaannya semakin lama, investor semakin banyak masuk ke Indonesia, maka pada saat itu penyerapan tenaga kerja akan lebih maksimal dan kesempatan kerja menjadi terbuka lebih lebar. Ini mungkin pemikiran dari Bapak Presiden, dan saya menaruh hormat yang luar biasa Bapak Presiden Jokowi. Bapak memang luar biasa. Saya melihat bahwa satu-satunya presiden yang mempunyai pemikiran seperti ini dari Sabang sampai Merauke, baru Bapak ada presiden ketujuh memikirkan seperti itu. Ini ada hal yang luar biasa. Nah, sekarang harga CPO itu sudah melonjak naik, dan saya yakin para petani sawit yang sudah mempunyai sawit pasti selalu tersenyum-senyum. Karena apa? Dengan harganya naik, otomatis kesejahteraan, kemakmuran untuk mereka para petani itu sudah pasti akan terjadi. Sekarang yang sangat kita sesali adalah mengenai karet. Kenapa karet itu tidak naik-naik sampai sekarang itu? Walaupun pandemi, kalau kita lihat pandemi, itu tidak mempengaruhi komoditas karet ketika kita ekspor. Dan pada saat waktu itu, sekitar 2016-2017, kita pernah ada pembatasan pengiriman karet ke mancanegara. Itu naiknya hanya sedikit dan akhirnya anjlok lagi, turun lagi, dan sampai sekarang masih stagnan. Dan kita juga berharap kelak karet ini juga bisa seperti sawit, akan naik dengan harga yang tinggi, sehingga para petani kecil yang sekarang masih berkecimpung di dalam dunia karet itu bisa jauh lebih baik hidupnya, sama seperti halnya para petani karet yang sudah hengkang ke petani sawit dan sekarang sudah menikmati hasilnya. Baik sahabat sawit dan karet semuanya, demikian penjelasan saya mengenai komoditas sawit dan karet. Semoga para sahabat sawit dan karet semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.